Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 TIA1 dengan nama PT Wasisabi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek perancangan teknik industri kami dalam rangka memenuhi tugas untuk ujian tengah semester, yang mana pada proyek kali ini akan kami presentasikan mulai dari modul 1 hingga modul ke-5. Baik, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada saya, Fasalir Batullah, yang kedua ada Reski Yusufan, yang ketiga ada Ahmad Aldi, dan keempat ada Roman Suargo Nebo, dan yang kelima ada Yusri Lardanis. Baik, yang pertama adalah modul 1, yakni Product Development. Latar belakang dari produk kami adalah pertama berdasarkan data dari jurnal Universitas 11 Maret, persentase urbanisasi di Indonesia lebih tinggi daripada persentase urbanisasi di dunia. Tingkat urbanisasi yang tinggi dapat menyebabkan beberapa dampak negatif seperti kepadatan penduduk dan keburukannya lahan kosong. Nah, kedua, dampak tersebut dapat berpengaruh terhadap ketersediaan rumah bagi penduduk di tempat tersebut, sehingga luas rumah akan berkurang. Selain itu, kepadatan penduduk juga akan berdampak terhadap masalah mobilisasi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, dari situ kami mengidentifikasi masalah yang ada, ya, berupa keterbatasan ruang, kepadatan penduduk, dan juga keterbatasan fasilitas mobilitas dan di tempat umum. Kemudian untuk identifikasi konsekuensi potensial, di mana terdapat pemanfaatan ruangan yang tidak efektif, kesulitan dalam melakukan mobilitas, dan juga balita tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Oleh karena itu, kami akan memberikan produk yang dideskripsikan sebagai produk yang berupa produk portable high chair yang merupakan kursi, makanya dirancang untuk balita, dilengkapi dengan fitur lipat sehingga mudah untuk disimpan. Selain itu, fitur lipat dari kursi ini memungkinkan para orang tua dapat membawa portable high chair ke tempat umum seperti restoran tanpa khawatir terhadap ketidaktersediaan fasilitas kursi untuk bayi mereka. Nah, dimensi dari portable high chair sendiri telah disesuaikan dengan ukuran bayi atau size bayi 5 tahun, sehingga produk ini akan sesuai dengan tubuh balita. Produk ini memiliki bagian rangka yang terbuat dari bahan aluminium alloy yang solid dan kuat, sedangkan pada bagian cover terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Pada bagian depan terdapat tambahan meja kecil yang berfungsi sebagai alas makanan bayi agar tidak membuat meja kotor. Kemudian untuk unique selling point dari produk kami ialah yang pertama merupakan produk yang hemat tempat melalui fitur lipat, kemudian dapat diakses dan mudah dibawa dan praktis, kemudian meja steril di bagian depannya, dan dapat berotasi hingga 360 derajat. Kemudian berikut merupakan spesifikasi dari produk kami. Yang pertama terdapat desain 3D, juga ada desain 3D-nya, dan desain dimensi dan beratnya. Terdapat 4 main parts seperti pada gambar berikut dan besar detail dimensinya. Kemudian berikut merupakan bill of material dari produk kami, yang mana terdapat 2 level untuk bill of materialnya. Kemudian, profil perusahaan dari Wasisabi sendiri memiliki visi menjadi pemimpin di pasar lokal maupun internasional dalam industri kebutuhan bayi dan menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Dan untuk misinya, menjadi perusahaan alat penunjang kebutuhan bayi yang berkualitas dan dapat diandalkan oleh konsumen lokal maupun internasional, dan dapat menjadi top of mind dalam kategori produksi jenis, dan dapat mencetak laba yang konsisten bertumbuh setiap tahunnya dan menjadi pemimpin dari industri kebutuhan bayi, dan juga memberikan dampak positif pada lingkungan di sekitar perusahaan ini berdiri. Kemudian berikut merupakan analisis dari kompetitor kami. Di sini terdapat 3 kompetitor yang dibagi menjadi kompetitor equal atau setara, yakni Koyodo, dan juga yang inferior, Sugarbaby, dan juga superior berupa Chico USA. Berikut merupakan gambaran untuk produk dari masing-masing kompetitor dan juga produk dari perusahaan kami, yaitu PT Wasisabi. Kemudian untuk competition ranking, kami rangkum dalam tabel sebagai berikut. Kemudian berikut merupakan analisa pemangku kepentingan, yang mana pada bagian ini dibagi menjadi 2 stakeholder, yang pertama di internal dan juga eksternal. Internal terdiri dari employee, manager, dan juga owner, sedangkan eksternal terdiri mulai dari supplier, investor, community, trade association, government, dan juga customer. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, analisis SWOT dibagi menjadi 4 kategori, yakni strength, opportunities, weakness, dan threat. Di mana untuk masing-masing faktornya dapat dilihat seperti pada tabel, dan dari SWOT ini sendiri nanti dibagi menjadi 2 faktor, ini internal faktor dan juga external faktor. Kemudian dari kedua faktor tersebut akan dianalisis lebih lanjut. Yang pertama ada internal factor evaluation, di mana yang pertama dilakukan pembuatan AHP terhadap EV ini sendiri, yang pembuatannya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian dari pembuatan tersebut juga dilakukan pembuatan terhadap masing-masing faktor kepada produk alternatifnya, dan dapat dilihat seperti pada slide. Seperti ini bukan pembuatan yang dilakukan, dan dari hasil pembuatan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut, yang mana hasil internal faktor evaluation-nya, kriteria yang paling berpengaruh adalah faktor hemat ruang, dan kriteria kedua yang paling berpengaruh adalah portable dan fleksibel. Kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa para konsumen memilih produk ini sesuai dengan alasan utama karena memerlukan tempat duduk bayi mereka yang hemat ruang, serta portable dan fleksibel dalam penggunaannya. Kemudian untuk skor terhadap alternatif atau berkompetitornya ialah produk portable chair memiliki skor paling tinggi, yaitu 0,331. Kemudian untuk Koyodo sebesar 0,245, dan untuk Sugarbaby sebesar 0,183, dan untuk Chico USA sebesar 0,240.
Kemudian untuk external factor evaluation yang mana terdiri dari threat dan juga opportunities. Di sini pembuatannya dapat dilihat seperti pada gambar untuk pembuatan HP-nya, dan kemudian untuk pembuatan faktor terhadap produk alternatif atau kompetitor ya sebagai berikut. Nah, dari pembuatan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk hasil, diperoleh hasil berupa pembuatan kriteria untuk eksternal faktor, menunjukkan bahwa kriteria reputasi keamanan menjadi kriteria yang paling diperhatikan. Kemudian diikuti oleh kriteria kolaborasi industri dan ekspansi pasar. Selanjutnya ada kriteria peningkatan fitur, dan kemudian ada kriteria inovasi bersaing, dan yang terakhir adalah kriteria terhadap penurunan daya beli. Dan untuk skor dari masing-masing alternatif untuk produk ialah Proton Glacier berada di skor 0,334, dan untuk Koyodo di 0,14, dan Sugar Baby ada di 0,24, dan untuk Cisco USA berada di 0,285. Kemudian untuk Space Matrix, pertama ditentukan koordinat X dan Y dengan langkah-langkah seperti yang pada slide, dan diperoleh koordinat X sebesar 1,726, dan untuk koordinat Y sebesar 0,213. Nah, sehingga diperoleh space matrix sebagai berikut, yang mana produk kami berada di posisi agresif, di mana posisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan menunjukkan bahwa produk berada dalam posisi yang kuat untuk tumbuh dan memperluas pangsa pasar dengan tetap mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan juga peningkatan kualitas. Kemudian berikut merupakan TUS matrixnya, di mana menjadi SO strategi, ST strategis, WO strategis, dan WT strategis. Baik, selanjutnya untuk modul 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada modul 2 dilakukan market analysis dengan salah satu cara, yakni survei kepuasan pelanggan melalui Google Form, atau dengan bahasa lain yakni Voice of Customer. Pada Google Form, pertanyaan menekankan pada beberapa atribut, seperti keamanan, kualitas, harga, fungsionalitas, mobilitas, dan layanan purna jual. Didapatkan analisis Relative Importance Index sebagai berikut, yang dimana atribut keamanan berada di urutan pertama, kualitas berada di urutan kedua, mobilitas di urutan ketiga, harga di urutan keempat, fungsional pada urutan kelima, dan layanan purna jual pada urutan terakhir. Untuk selanjutnya adalah Quality Functional Deployment. QFD adalah suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dalam produk dan jasa yang disediakan bagi konsumen. Ini merupakan banding matriks benchmark kompetitor yang didapatkan dari competition ranking pada modul 1. Bisa dilihat di sini ada IR, RII, weight, dan presentasi weight. Misalnya adalah UKI. Yang pertama adalah matriks interaksi. Di sini ada beberapa custom requirement dan fungsional requirement, dan salah satu contohnya ada di kelas produk yang memiliki keterikatan yang kuat dengan pengendalian kualitas. Next. Selanjutnya adalah object correlation between functional requirement. Di sini menyatakan hubungan antar functional requirements. Contohnya pengendalian kualitas. Memiliki hubungan yang sangat kuat dengan material. Next. Dan selanjutnya adalah OK competitive analysis. Di sini merupakan angka dari ranking competition yang didapatkan dari modul 1. Kemudian direpresentasikan di HOK. Dan berikut merupakan competitive analysis dari HOK. Yang terakhir ada HOK target. Di sini merupakan max relationship dari setiap functional relationship. Untuk supply and demand analysis di sini bisa dilihat ada beberapa komponen dan beberapa kebijakan. Next. Di sini terdapat market share planning. Ada periode 2025 dengan demand bisa dilihat di sini, dan market share unit per tahun juga bisa dilihat. Next. Market dan strategic plan. Yang pertama, keunggulan kompetitif produk, portabilitas dan fleksibilitas tinggi, efisiensi ruang, kemudian pembersihan, kualitas dan keamanan, pengembangan produk berkelanjutan. Dan selanjutnya market segmentation and targeting, yang meliputi demografis, yakni laki-laki dan perempuan dengan usia 31 sampai 40 tahun. Untuk geografis, yakni warga yang tinggal di daerah perkotaan. Psikologis, mencakup konsumen yang lebih mengutamakan faktor keamanan dan kenyamanan skala fungsionalitasnya dalam membeli produk bayi. Behavior, konsumen memiliki perilaku atau gaya hidup yang lebih sering bepergian daripada di rumah. Untuk market positioning-nya, pada market positioning ini, produk dibandingkan dengan kompetitor superior seperti tipe USA, dibandingkan dilakukan dengan berdasarkan pada dua atribut yang memiliki selisih signifikan, yakni atribut keamanan dan harga. Produk Wasabi memiliki tingkat keamanan yang setara dan produk kompetitor superior. Namun dalam segi harga produk, Wasabi memiliki produk yang lebih unggul, yang berarti bahwa harga dari produk Wasabi lebih dapat diterima oleh konsumen. Berikutnya adalah 4P Matrix Strategy. Bisa dilihat di sini. Next. Modul 3, manufacturing system design akan dipresentasikan oleh saya. Next. Next. Untuk main part dari kami ada 4, yaitu rangka badan,
rangka pengait, tempat duduk, dan meja makan. Dan untuk pemilihan baku kami ada beberapa alternatif, tapi kami kutip hanya beberapa saja. Untuk rangka badan kami memilih alternatif aluminium alloy, dikarenakan bahan aluminium dipilih karena memiliki kekuatan yang baik dengan massa jenis yang rendah sehingga membuat rangka menjadi lebih ringan. Yang kedua, baut. Alternatif yang dipilih ialah stainless steel. Alasannya memiliki ketahanan yang lebih baik. Next. Untuk keputusan mesin dan metode produksi, untuk pembuatan part berbahan plastik, kami memutuskan memilih metode injection molding dengan alasan modal awal dan operasional lebih murah, spesifikasi lebih lengkap dan jelas dalam pemasarannya. Yang kedua, pembuatan kerangka aluminium foil dengan metode die casting dengan menggunakan mesin Eagle 550T dengan alasan modal awal dan operasional yang lebih kecil, spesifikasi lebih jelas dan spesifik, waranti hingga 5 tahun. Next. Untuk proses pembuatan kursi menggunakan metode cutting and sewing, keputusan menggunakan mesin jahit industri high speed single dengan alasan modal dan biaya operasional lebih murah, memerlukan ketelitian dan presisi dari bentuk output yang dihasilkan. Untuk proses penggabungan semua part atau final assembly menggunakan metode mechanical fastening, memutuskan menggunakan mesin Bosch brushless dan Kobe redline dengan alasan membantu penggabungan antar part yang lebih cepat dan kuat, dan membantu memudahkan penggabungan karet anti-slip ke part lain. Next. Untuk raw material alternatif, untuk komponen rangka badan, alternatif yang pilih aluminium oil, baut stainless steel, karet anti-slip, bahan silikon. Untuk plastik polyplane, rangka badan aluminium oil, baut aluminium. Next. Untuk file series proses yang kami gunakan dibagi menjadi 12 proses, di mana proses 11 menggunakan final ekspedisi dari assembly portable higher, dan P12 adalah proses packaging portable higher. Next. Untuk cross-functional proses dibagi menjadi 3, yaitu pra-proses, proses, dan finish, yang dimana pra-proses dikerjakan oleh supplier, procurement, dan purchasing marketing, dan customer. Proses dikerjakan oleh operator pemesinan, dan finishing dikerjakan di bagian warehouse dan quality check. Next. Untuk production flowchart produk dibagi menjadi 5 divisi. Yang pertama purchasing, procurement, dan marketing. Yang kedua supplier. Yang ketiga operator production. Yang keempat quality check. Dan yang terakhir adalah warehouse untuk waste defect dan packaging. Next. Untuk production performance metric kami terbagi menjadi 12 matrix. Yang pertama P1 adalah sewing dan cutting, P2 proses injection part tempat duduk, P4 pembuatan part tempat rangka pengait, P5 proses die casting, P6 proses assembly rangka pengait, P3 proses assembly tempat duduk, P7 proses assembly rangka pengait, P10 assembly rangka badan, dan terakhir assembly portable engineer. Untuk production performance metric cycle times ini, yang pertama adalah perhitungan cycle time dari batch production, pembuatan part bahan plastik, yang dimana time cycle-nya ialah TO ditambah TH ditambah TT sama dengan 5. Untuk perhitungan cycle time mass production pembuatan kursi ialah 10. Next. Untuk production rate, untuk menghitung production rate dengan simultaneous batch, maka atau waktu per batch harus diketahui. Berikut merupakan perhitungan TB. Setelah menghitung nilai TB, selanjutnya menghitung atau waktu produksi rata-rata. Berikut merupakan perhitungan. Next. Untuk setelah menghitung TB, langkah selanjutnya menghitung RP atau lanjut produksi. Berikut adalah perhitungan production rate mass production. Next. Untuk equipment reliability atau keandalannya, untuk 4 mesin yang kami gunakan, untuk mesin pertama memiliki mean time between failure senilai 4.000 jam, mean time to failure 6 jam, nilai availability 99,85%. Untuk mesin kedua, nilai MTBF-nya 5.000 jam, MTTR 6 jam, nilai availability-nya 99,92. Untuk ketiga, mesin jahit, MTBF 2.500 jam, nilai MTTR 2 jam, nilai availability 99,88%. Yang mesin keempat adalah 2.500 jam untuk MTBF, MTTR 2 jam, nilai availability-nya 99,88%. Untuk nilai reliability komponennya, berikut kami paparkan. Next. Untuk kualitas mesinnya juga berikut kami paparkan. Next. Untuk manufacturing lead time menggunakan rumus berikut. Untuk sampel yang kami gunakan adalah proses yang kedua, proses injection part tempat duduk dengan kuantitas 67, time cycle 5, waktu produksinya 5 jam, 8 jam per hari, waktu kerja 8 jam, dan MLT-nya 840 menit. Next. Untuk number of workstation, kami menggunakan dapat nilai sama dengan 1,82 atau sama dengan 2. Next. Untuk material handling selection-nya, berikut kami paparkan untuk material handling yang kami gunakan. Next. Untuk machining cost, kami memiliki penambahan mesin di tahun 2030, sehingga di tahun 2025, estimasi cost yang kami perlukan untuk mesin senilai 868,749,6 juta. Untuk tahun 2030, senilai 425,399,533 juta. Next. Untuk operational cost, untuk sampel yang kami gunakan di sini tahun 2025 senilai 238,181,172. Nah, untuk estimasi total operational cost yang kami gunakan dari 2025 ke 2034 senilai 2.901.628.340. Next. Untuk material handling cost yang kami gunakan untuk estimasi selama 10 tahun produksi senilai 1.399.395.640 rupiah. Untuk penentuan lokasi pabrik, kami menggunakan beberapa faktor, yaitu akses sumber bahan baku, pasar produk, biaya lahan dan properti, ketersediaan energi dan utilitas, tenaga kerja, akses transportasi, dan regulasi pemerintah daerah dengan bobot berikut. Next. Untuk penentuan lokasi pabrik, kami menggunakan rumus berikut, yaitu ZI
nilai dari presentasi bobot dikali skor, kami memilih Gresik sebagai penentu lokasi pabrik menggunakan rumus berikut dengan nilai 8,5. Next. Di sini sampai ke modul 4 yaitu manufacturing system design. Next. Di sini agregat planning. Di sini yang pertama adalah mencari target produksi. Di sini sudah ditemukan pada tabel tersebut tahun 2025 sampai 2034. Next. Untuk target produksi dengan defect sebagai berikut dengan contoh perhitungan tahun 2025 dengan target produksi defect rate 40.751. Next. Di sini untuk pengecekan distribusi normal menggunakan SPSS dan terbukti di atas 0,05 yang berarti berdistribusi normal sehingga dapat melakukan rumus sebagai berikut dengan safety stock tahun 2025 sebanyak 56 penamaannya. Next. Di sini sudah ditambahkan demand dengan safety stock dan defect sebagai berikut. Untuk worker capacity di sini kami menggunakan 4 dengan jumlah pekerja awal yang tersedia yaitu 12 pekerja dengan hasil perhitungan adalah 4 unit per pekerja. Artinya setiap pekerja memiliki kapasitas untuk memproduksi 4 unit selama periode tersebut. Next. Untuk biaya agregat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin yaitu hiring cost, manufacturing cost, inventory cost, shortage, payroll, dan overtime sebagai berikut dengan berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Next. Di sini detail lebih jelasnya untuk overtime dari tahun 2025 overtime cost per harinya adalah 159.000 sekian dan payrollnya menggunakan upah minimum Kabupaten Gresik sebesar 4,6 jutaan. Next. Untuk biaya shortage di sini kami melakukan rumus tersebut yang dengan hasil 8.475 per unit dan untuk inventory cost pada tahun 2025 sebesar 13.706 rupiah per unitnya. Untuk manufacturing cost tahun 2025 sebesar 45.000 dan menurun setiap tahunnya karena penambahan mesin. Next adalah firing cost. Di sini total berdasarkan rumus tersebut menggunakan firing cost 20 juta sekian dan hiring cost adalah 5 juta per worker berdasarkan sumber. Next. Ini menggunakan tabel agregat. Yang pertama adalah level strategi sebagai berikut dengan hasil akhir 15 juta sekian. Dan untuk agregat next chase di sini terlalu besar 2 miliaran. Dan next yang ketiga adalah agregat mix sekitar 1 miliaran juga. Next. Di sini menggunakan MPS dan untuk berdasarkan forecast tahun 2025 sebesar 1023 dan pada tahun 2025 sudah disajikan pada tabel berikut. Next. Untuk customer order di sini untuk tahun 2025 sebesar 769 unit per minggunya. Next. Untuk lot sizing di sini kami menggunakan karena kapasitas pekerja per harinya adalah 4 menyesuaikan yaitu jumlah worker 41 dan 45 pada tahun 2030 dan seterusnya. Di sini menggunakan tabel MPS-nya tahun 2025 sampai akhir Desember. Untuk material requirement-nya sebagai berikut untuk perhitungan biaya per unit, biaya order, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulannya, di sini kelompok kami memilih material silver mill karena memiliki total cost yang paling rendah dibandingkan dengan metode yang lainnya. Next. Di sini cost recapitulation-nya termasuk dalam order cost dan holding cost. Di sini tiap materialnya disebutkan dan pada sampai tahun 2034 dan totalnya juga. Next. Oke, selanjutnya ya ini pembahasan modul 5 ya ini designing and managing quality. Next slide. Yang pertama yakni product quality. Product quality mengacu pada sejauh mana sebuah produk mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen serta sesuai dengan standar yang ditentukan. Kualitas produk melibatkan berbagai aspek seperti keandalan, durabilitas, performa, kesesuaian dengan spesifikasi, estetika, dan fitur tambahan yang ada pada produk tersebut. Berikut merupakan tabel produk quality dari PT Wasisabi. Next slide. Selanjutnya ini
Selanjutnya ya ini subbab critical to quality. Critical to quality merupakan elemen kunci dalam manajemen kualitas yang mengacu pada atribut spesifik yang berdampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. CTQ berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan pelanggan dan proses produksi, memastikan bahwa setiap langkah dan siklus hidup produksi berfokus pada pemenuhan ekspektasi kualitas. Berikut merupakan tabelnya. Dari tabel berikut bisa di breakdown lagi menjadi 5 critical to quality slide sebelumnya. Ya, dalam kelompok kami terdapat 5 critical quality sebagai berikut yang bisa di breakdown lagi menjadi KPOV dan KPIV untuk dicari lebih detail. Next slide. Selanjutnya pada sebab defect mechanism, setiap proses atau karakteristik kualitas dapat memiliki mekanisme cacat yang berbeda, tergantung pada toleransi cacat, yaitu nilai toleransi yang menunjukkan seberapa besar ketidaksesuaian atau cacat yang dapat diterima. Sebelum suatu proses atau unit dianggap gagal atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel defect tolerance and description, yang dimana nilai angka toleransi serta value of quality characteristic didapatkan dari referensi jurnal. Next slide. Pada problem identification, kelompok kami menggunakan metode 4M plus 1E, yakni man, machine, material, environment, dan juga method. Untuk setiap quality dimension serta quality karakteristik dilakukan breakdown menggunakan metode tersebut untuk mengetahui alasan kegagalan produk dan bisa dijabarkan lebih detail permasalahan yang ada. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel berikut. Next slide. Oke, next slide. Selanjutnya adalah fishbone diagram. Fishbone diagram merupakan alat visual untuk menganalisis akar penyebab masalah. Fungsi utamanya adalah membantu perusahaan mengidentifikasi dan menampilkan semua kemungkinan penyebab suatu masalah secara terstruktur. Diagram ini mengkategorikan penyebab ke dalam kelompok seperti manusia, mesin, metode, dan material, serta environment. Dengan hal tersebut menggunakan brainstorming dan analisis, serta bisa memvisualisasi hubungan antara masalah dan penyebabnya. Fishbone diagram membantu perusahaan memahami akar permasalahan, memprioritaskan area perbaikan, dan mengetahui solusi yang paling efektif dalam manajemen kualitas dan perbaikan proses. Berikut merupakan fishbone dari kelompok kami. Dalam case ini kami mengkategorikan menjadi 5 faktor, yakni man, machine, method, material, dan environment. Next slide. Baik, untuk selanjutnya ini subbab quality management. Untuk quality objektif dari perusahaan kami ini mencapai tingkat keamanan produk yang maksimal sesuai dengan standar keselamatan internasional untuk produk bayi. Standar ASTM merupakan American Society for Testing and Materials. Untuk kelompok kami menggunakan standar ASTM F1235-18. Tadi pada quality policy, kita menggunakan 5, yaitu kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional, peningkatan keberkelanjutan dalam proses produksi, pengujian dan verifikasi produk yang ketat, kepuasan pelanggan sebagai fokus utama, dan terakhir transparansi dan komunikasi dengan konsumen. Slide. Berikut merupakan tabel dari quality procedure yang didasarkan pada poin quality policy yang telah saya jabarkan sebelumnya. Next slide. Berikut merupakan tabel quality certification yang didasarkan pada poin-poin quality policy yang sudah ditetapkan oleh kelompok kami sebelumnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.